Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang proses hubungan sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu membedakan proses hubungan sosial yang asosiatif dan proses hubungan sosial yang disosiatif. Adapun proses asosiatif itu meliputi yang pertama adalah kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga akulturasi, yang keempat asimilasi, dan yang kelima amalgamasi. Sedangkan proses disosiatif itu yang pertama adalah kompetisi, lalu ada konflik, dan yang ketiga kontravensi. Nah, pada video kali ini kita baru akan membahas proses yang asosiatif. Nah, apa itu proses yang asosiatif? Proses yang bersifat asosiatif pada hakikatnya mempunyai kecenderungan untuk membuat masyarakat bersatu dan meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Ya, jadi dalam proses atau hubungan yang bersifat asosiatif ini ada kecenderungan interaksi-interaksi yang terjadi di masyarakat itu mampu meningkatkan solidaritas sehingga terbangun suatu kerjasama antara kelompok satu dengan yang lainnya. Nah, kita akan membahas 5 bentuk proses sosial yang asosiatif, yaitu yang pertama adalah tadi kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan amalgamasi. Nah, yang pertama adalah kerjasama atau kooperasi. Kerjasama ini bisa diartikan sebagai suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang bersama. Nah, pertanyaannya, situasi seperti apa yang membuat manusia melakukan kerjasama? Nah, tentu saja manusia melakukan kerjasama ketika ada kepentingan yang sama, dan kepentingan itu akan mudah dicapai jika antar pihak melakukan kerjasama. Seperti misalnya dalam hal gotong royong ya, situasi sekarang ini ketika banyak terjadi bencana alam ya, pasti akan banyak sekali pelaksanaan gotong royong di masyarakat, baik itu di tingkat RT, di tingkat desa, atau di sekolahan gitu ya. Dan ini tentu melibatkan banyak pihak. Nah, itu tentu didasari oleh adanya kepentingan yang sama. Lalu yang kedua, tawar-menawar atau bargaining. Jadi tawar-menawar ini ada proses pertukaran barang dan jasa ya antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, terjadi kerjasama karena biasanya ada perjanjian yang sama-sama menguntungkan. Misalnya dalam proses transaksi jual beli itu kan antara pembeli mendapatkan barang sedangkan penjual juga mendapatkan laba misalnya. Jadi ada keuntungan yang sama-sama dimiliki oleh kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, kooptasi. Nah, kooptasi ini bisa diartikan sebagai suatu proses penerimaan unsur-unsur baru di dalam kepemimpinan ya, baik itu di dalam organisasi atau dalam birokrasi politik. Sebagai contoh misalnya ketika kita menjadi bagian dari suatu organisasi lalu berganti kepemimpinan, kadangkala berganti kepemimpinan itu juga akan berganti kebijakan. Pemimpinnya juga biasanya mempunyai karakter yang berbeda. Nah, kooptasi itu terjadi ketika kita menerima unsur-unsur baru yang berbeda tersebut sebagai langkah atau upaya untuk menghindari goncangan atau konflik. Nah, sedangkan yang keempat ada koalisi. Sering mendengar ya istilah koalisi, biasanya dalam istilah politik ini bisa diartikan sebagai kerjasama antara berbagai kelompok gitu ya untuk mewujudkan tujuan bersama. Kalau dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia biasanya untuk mengusung calon kepala daerah atau calon presiden, maka partai-partai harus melakukan koalisi. Jadi koalisi ini memang kerjasama antara organisasi politik atau memang antar kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Dan yang terakhir ada joint venture.
Jadi joint venture ini seperti usaha patungan ya. Jadi usaha patungan itu misalnya perusahaan A dia bergabung dengan perusahaan B untuk melaksanakan suatu proyek tertentu. Jadi memang orientasinya adalah keuntungan bersama. Nah ini merupakan macam-macam dari kerjasama. Selanjutnya adalah akomodasi. Nah, akomodasi ini diartikan sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai yang mengarah pada kondisi selesainya suatu konflik tersebut. Kalau boleh saya membuat istilah yang lebih ringkas ya, intinya akomodasi itu upaya ketika terjadi konflik, lalu caranya agar konflik itu sendiri bisa mereda. Jadi akomodasi bisa diartikan sebagai suatu proses penyelesaian konflik. Tuh. Nah, ada beberapa tujuan dari akomodasi. Yang pertama adalah akomodasi itu mengurangi pertentangan. Akibat dari perbedaan paham menghasilkan sintesis ya atau titik temu antara dua atau beberapa pendapat yang berbeda agar menghasilkan suatu pola yang baru. Lalu yang kedua, mengurangi pertentangan antara dua kelompok atau individu. Yang ketiga, mencegah meledaknya pertentangan untuk sementara waktu. Yang keempat, berusaha mengadakan kerjasama antar kelompok sosial yang terpisah akibat faktor sosial dan psikologis atau kebudayaan. Jadi intinya akomodasi itu sendiri ketika dalam suatu proses sosial terjadi pertikaian ya atau salah paham atau konflik gitu ya, maka tujuan akomodasi ini sendiri adalah bagaimana meminimalisir pertikaian dengan cara mengurangi perbedaan, mengurangi pertentangan, dan diharapkan pihak-pihak yang berselisih itu mau mengadakan kerjasama. Nah itu tujuan dari akomodasi. Dan yang terakhir tentu saja adalah mengupayakan peleburan antar kelompok yang berbeda, misalnya lewat perkawinan campuran. Jadi kadangkala konflik itu dapat diredakan dengan adanya perkawinan campuran. Ini biasanya kalau zaman dulu ya, kerajaan A dengan kerajaan B atau suku A dengan suku B terjadi konflik, lalu upaya untuk mengatasinya ada perkawinan antara suku A dengan suku B tersebut. Nah, bentuk-bentuk akomodasi di sini ada banyak sekali. Saya tidak akan menjelaskan secara detail satu persatu di sini, tapi yang jelas secara ringkas saja. Misalnya yang pertama adalah koersi. Jadi koersi itu bisa diartikan sebagai suatu proses penyelesaian konflik tapi dengan cara paksaan. Ya, biasanya kalau langkah-langkah persuasif, langkah-langkah yang demokratis atau menggunakan cara-cara yang damai tidak bisa dilakukan, maka butuh upaya-upaya koersi. Misalnya membubarkan paksa demonstran yang ricuh itu termasuk tindakan yang koersif atau bentuk akomodasi koersi. Nah, yang kedua kompromi. Kompromi ini intinya adalah ketika ada dua pihak yang bertikai, nah masing-masing pihak ini saling mengurangi tuntutannya agar tercipta suatu penyelesaian. Jadi kalau ada misalnya ada si A dengan si B konflik gara-gara terjadi peristiwa kecelakaan, si A menuntut ke polisi, tapi biar penyelesaian itu tidak sampai ke ranah hukum, maka kedua pihak saling berupaya untuk mengurangi tuntutannya, misalnya bersedia untuk mengganti rugi. Nah itu terjadi kompromi. Jadi intinya ada upaya untuk mengurangi tuntutan. Yang ketiga arbitrasi. Jadi arbitrasi ini intinya seperti istilah wasit ya. Jadi ada pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kedua pihak yang berkonflik, dan pihak ketiga ini mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan yang sifatnya mengikat. Nih, ini salah satu bentuk dari arbitrasi. Nah, hampir sama dengan mediasi. Kalau mediasi sendiri perbedaannya pihak ketiganya ini netral.
tetapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Jadi kalau dalam mediasi, pihak ketiga ini hanya menengahi pertikaian yang terjadi tanpa memberikan keputusan yang sifatnya mengikat. Nah, masalah keputusan mau berdamai atau tidaknya ini dalam mediasi dikembalikan lagi kepada pihak-pihak yang berkonflik. Nih, banyak sekali konflik-konflik yang diselesaikan dengan cara mediasi. Nah, yang kelima, konsiliasi. Konsiliasi itu intinya adalah upaya untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Ya, jadi misalnya kalau ada tawuran antara satu desa dengan desa yang lain, nah upaya konsiliasi itu menyelesaikan secara damai dengan cara memanggil perwakilan dari desa A dengan desa B tadi, ya, untuk duduk bersama, untuk berunding, berembuk bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Jadi intinya dalam konsiliasi ini ada upaya untuk duduk bersama atau mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Toleransi, nah saya kira kalau toleransi ini semuanya sudah tahu ya. Jadi intinya masing-masing pihak ini ada rasa toleran, keterbukaan, menghargai pihak lain. Nah, yang ketujuh adalah stalemate. Jadi stalemate itu intinya ketika dua pihak yang berkonflik ini mempunyai kekuatan yang seimbang, maka konflik itu akan berhenti dengan sendirinya. Nah, itu stalemate ya. Jadi biasanya terjadi ketika kedua pihak merasa bahwa kekuatannya seimbang sehingga konflik itu akan berhenti dengan sendirinya. Ini namanya stalemate. Yang kedelapan ada adjudikasi. Jadi adjudikasi itu penyelesaian konflik lewat pengadilan ya, jalur hukum, itu namanya adjudikasi. 9. Gencatan senjata. Jadi gencatan senjata itu biasanya dilaksanakan atau dilakukan ketika terjadi perang. Jadi intinya adalah penghentian perang sementara waktu. Misalnya negara A dengan negara B sedang terjadi perang. Nah, maka biasanya untuk meminimalisir korban jiwa, biasanya mereka berunding untuk melaksanakan gencatan senjata. Nah, terakhir ada majority rule. Jadi keputusan mayoritas biasanya ini suatu bentuk akomodasi dengan cara penyelesaian pengambilan keputusan terbanyak, seperti voting, seperti itu. Nah, selanjutnya ada asimilasi. Jadi asimilasi sendiri diartikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, yang meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan, tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Ini pengertian asimilasi menurut Suryono Sukanto. Kalau saya menyingkatnya, proses asimilasi ini adalah proses peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Intinya seperti itu. Nah, ada beberapa faktor pendukung asimilasi dan juga ada beberapa faktor penghambat asimilasi. Jadi asimilasi sendiri, yang pertama, faktor pendukungnya adalah akan terjadi asimilasi jika ada toleransi antar kelompok yang berbeda. Lalu yang kedua, ada kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap menghargai dan menghormati orang asing dan kebudayaannya, dan seterusnya ya. Jadi silakan di sini dibaca, ada sudah saya tampilkan ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Nih. Nah, selanjutnya adalah akulturasi. Akulturasi sendiri diartikan sebagai suatu proses sosial yang timbul karena penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur kebudayaan asli. Nah, jadi intinya dalam proses akulturasi ini, kebudayaan asing itu melebur ke dalam kebudayaan asli
dengan tidak menghilangkan kepribadian kedua unsur budaya tersebut. Ya, jadi kalau dalam akulturasi ini saya menyebutnya sebagai percampuran kebudayaan. Kalau asimilasi tadi ada peleburan kebudayaan, ya, ketika dua kebudayaan melebur menjadi satu kebudayaan itu asimilasi. Tapi kalau akulturasi ini perpaduan antara satu budaya dengan budaya yang lain, tidak menghilangkan unsur-unsur budaya yang asli tersebut. Nah, ada beberapa hal yang mudah diterima dalam akulturasi ini, seperti misalnya dalam akulturasi ini kebudayaan material ini lebih mudah diterima. Jadi kebudayaan material ini sifatnya kebendaan, ya. Jadi sesuatu yang sifatnya kebendaan itu biasanya lebih mudah diadopsi, lebih mudah diterima di masyarakat. Lalu yang kedua, ada teknologi baru yang manfaatnya cepat dirasakan dan mudah dioperasikan. Ya, misalnya kebudayaan pertanian, alat-alat pupuk dan benih ini merupakan teknologi baru yang memang mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan yang mudah disesuaikan dengan kondisi setempat. Kesenian, hiburan, dan olahraga ini termasuk unsur-unsur yang mudah diterima. Dan yang keempat adalah kebudayaan yang pengaruhnya kecil. Nah, tetapi ada unsur-unsur yang sulit diterima dalam proses akulturasi. Misalnya yang pertama berkaitan dengan kepercayaan, ideologi atau falsafah atau religi suatu kelompok, dan unsur-unsur yang dipelajari pada taraf pertama proses sosialisasi. Jadi intinya gini, ketika ada proses percampuran kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain, maka biasanya hal-hal yang mudah diterima itu seperti yang saya tampilkan di sini, kebudayaan material. Ya, kalau kita misalnya melihat unsur budaya barat, ya, orang Indonesia melihat unsur budaya barat, wah, orang barat itu sekuler, orang barat itu terlalu bebas misalnya. Nah, itu kan sifatnya menyangkut dengan ideologi, ya, sesuatu yang bukan sifatnya kebendaan. Tapi kalau unsurnya kebendaan, nah, buktinya saja barang-barang dari barat itu mudah masuk dan mudah kita terima, bahkan kita gunakan dalam keseharian. Jadi artinya kalau sesuatu yang sifatnya material itu mudah diterima dalam proses akulturasi. Nah, termasuk juga teknologi, ya. Kadang kita mengecam negara ini seperti ini, negara itu seperti itu, tetapi faktanya kita memanfaatkan teknologi yang memang diciptakan oleh negara tadi, gitu. Dan kebudayaan yang mudah disesuaikan termasuk juga kebudayaan yang pengaruhnya kecil. Tapi kalau sudah menyangkut dengan kepercayaan atau ideologi, ya ini agak susah, ya. Misalnya kita mudah menerima barang dari barat, tapi kalau misalnya kita merubah kepercayaan atau ideologi yang memang sudah kita anut sejak kecil, gitu ya, sudah tertanam kuat di dalam diri kita, itu agak susah. Termasuk juga hal-hal yang memang dipelajari pada tahap pertama proses sosialisasi, seperti makanan pokok, itu akan sangat sulit sekali berubah seperti itu. Nah, yang terakhir sekarang adalah amalgamasi. Jadi amalgamasi ini merupakan proses meleburnya dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan kondisi baru. Proses amalgamasi ini mempertegas hilangnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Intinya amalgamasi ini adalah perkawinan campuran, baik itu antara orang yang berbeda suku ataupun juga orang yang berbeda ras.